manusia-manusia unik yang luar biasa. Ini sudah mulai merasakan. Masalah rasa ini kan tidak bisa. Saya masuk ke suku pedalaman, dikasih tahu. Nanti Ustadz kalau sudah masuk ke suku pedalaman, nanti salam mereka itu Ustadz akan dikasih makanan. Nanti apa yang dia lakukan Ustadz ikut aja. Oke. Begitu sampai di rumahnya, saya lihat dia buka daun sirih. Saya pun buka daun sirih. Habis itu dioleskan dengan kapur sirih. Ya, sesuai dengan arahan saya oleskan kapur sirih. Saya lihat dia meletakkan pinang. Saya masukkan pinang. Habis itu dia ambil gambir, dia percikkan. Saya letakkan gambir. Habis itu dia lipat-lipat. Saya pun lipat. Saya masukkan. Dia tengok masuk ke mulut, saya pun masukkan. Habis itu dia senyum. Saya nggak sanggup senyum. Pahitnya minta ampun. Udah nggak enak. Saya tenang juga lah. Berair biji mata. Untuk merasakan manisnya air sirih saja perlu bertahun-tahun. Daunnya sama, gambirnya sama, kapurnya sama. Kenapa rasanya beda? Karena dia memang. Saya baru itu mencoba. Disambutlah saya di bumi Minangkabau dengan tari piring, ting 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 ting. Datanglah anak kecil membawa tepak sirih, buat tepak sirih. Saya nggak tahu. Begitu dikasih tepak sirih, saya ambil daun sirihnya satu, saya kunyah. Rupanya Pak Bupati di sebelah sobek dikit aja. Nah, prank kita. Bapak nggak ngasih tahu, Ustaz nggak nanya gitu. Untuk merasakan manisnya itu perlu latihan perubahan rasa sampai akhirnya. Wah, dibawa sampai kantor gubernur Jawa Barat. Oh, Kang Aher, Masya Allah, cipika-cipiki. Ustaz Somad, saya akan kasih Ustaz minuman terbaik. Oke, siapa takut, saya bilang. Ini dari biji kopi sudah diseleksi. Lalu biji kopi yang diseleksi ini kemudian dimasukkan ke tanah. Tanahnya juga tanah pilihan. Sesuai dengan berapa derajat Celcius di atas permukaan laut. Lalu kemudian dari sekian pohon ini, inilah pohon yang terbaik. Dan kopi ini sudah juara 1 musabaqah kopi internasional. Luar biasa ini Kang Aher, saya bilang. Iya. Inilah hasil kopinya Pak Ustadz yang udah seleksi. Saat pemetikannya, dilihat kulit kopinya, kualitasnya, bukan asal potong aja sampai daun-daunnya. Itu Ustadz kalau minum kopi pahit sekali, itu daun sama batangnya ikut sekalian. Ini kopinya pilihan Ustadz. Oh, mantap sekali ini Kang Aher, ya. Oh, akhirnya dituangkanlah. Ustadz saya kasih tahu cara menikmatinya. Nah, gimana Kang? Nanti dia nggak boleh langsung minum Ustadz, diseruput. Jangan bayangkan. Diseruput, oke. Setelah diseruput, Ustaz jangan langsung telan. Tahan dulu beberapa menit, beberapa tahan. Saya pun ikut. Seruput Ustaz, oke, tahan. Ya. Habis itu Kang Aher senyum. Ustaz merasakan pahit kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat dari musyawarah yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, ketua beserta seluruh pengurus, Bapak Ibu dari kantor Wali Kota Tangsel, Tangerang Selatan, beserta seluruh jajaran, hadirin hadirat, adik-adik santri, Rumah Quran Musyawarah, sahabat Ustadz Abdul Somad, tim UAS, insya Allah Ustadz Yunus dari Semarang, Ustadz Israfil, Masya Allah, Tabarakallah. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ini tergantung, bisa jadi bakwan, donat. Ini bulat ring. Ring 1. Ring 1 ini yang masih
jauh sekali dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau jalan Allah itu lurus, wa anna hadzal sirati mustaqima, jalanku ini lurus. Nah, ini kalau jalan Allah itu lurus, wa anna hadzal sirati, sirat yang selalu kita minta ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus ini dia jatuh, terpeleset. Itu kan kalau sawah, di tengah sawah ini padi, di tengah itu kan ada jalan dari tanah liat yang licin. Itu dia ini terpeleset, jatuh, sempat masuk ke kolam, nangguk-nangguk ikan. Jauh sekali. Ada yang terpeleset naik lagi, itu nggak terlalu jauh. Ini jauh sekali. Sejauh ini, inilah yang paling jauh. Jauh sekali. Pas mau kembali, ada saja. Nah, nantilah, nunggu tua lah, nunggu sakit lah, nunggu pensiun lah. Nah, nantilah, masih lagi enak, lagi nyaman, kongko segala macam. Akhirnya sakau, zina, mati dalam keadaan su'ul. Gak perlulah kita sebut nama-namanya. Emang kita tuh absen. Berapa banyak ini yang begitu jauh, sangat jauh. Padahal Allah Subhanahu wa taala kalau kita buka Al-Qur'an yang pertama kali di antara Asmaul Husna, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Qawiyyu, Ya Matin. Ya Qawi yang maha kuat, yang Matin yang maha gagah perkasa, Ya Aziz yang maha berkuasa. Ketika kita buka Quran yang pertama kali, nama adalah Bismillahirrahmanirrahim, maha kasih, maha sayang. Datang orang yang berbuat dosa maksiat, Bani Israel. Saya banyak dosa, sudah membunuh 99 orang. Wahai pendeta Bani Israel, apakah Tuhan mengampuni saya? Apakah Tuhan itu mengampuni silap dosa saya? Kata pendeta Bani Israel, Tuhan tidak mengampunimu karena kau sudah membunuh 99 orang. Kau masuk neraka. Dia cabut pisaunya. Kalau gitu kau yang ke-100. Genap semuanya. Tapi dalam Islam, pembunuh, pezina, pelakor, LGBT, makan riba, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampunkan semua dosa manusia. Semuanya diampunkan Allah. Mandi taubat, sholat sunat taubat, memperbanyak istighfar kepada Allah, maka dibersihkan Allah sebersih-bersihnya. Jadi kita dakwahnya basyiru, berikan kabar gembira, la tunafiru, jangan buat orang lari dari agama. Bagi kita yang sudah dekat kepada Allah, jangan buat orang lari jauh dari agama. Kenapa dulu banyak orang masuk Islam? Karena dulu agama itu ditampilkan dengan lembut, baik, sopan, santun. Wali Songo tahu bahwa ini masyarakat Nusantara ini suka dengan gamelan, suka dengan gending. Akhirnya ditampilkanlah lantunan-lantunan solawat, sekaten, syahadatain. Ditampilkanlah dengan gamelan, dengan angklung, dengan suara yang indah-indah. Mereka dulu, nenek moyang kita familiarnya dengan candi. Kalau dibuat bangunan yang aneh, asing, mereka ketakutan. Akhirnya Sunan Kudus buat menara Masjid Kudus itu dalam bentuk candi, sehingga mereka nggak kaget. Ini mereka, lembu ini sesuatu yang sakral. Akhirnya Sunan Kudus, sampai hari ini, teman saya kebetulan dulu satu asrama dari Kudus, kata dia Idul Adha itu nyembelihnya tidak lembu, sampai sekarang tidak menyembelih lembu. Kenapa? Karena supaya tidak membuat orang merasa takut, permusuhan. Pakai kerbau. Supaya apa? Untuk menjaga hati. Masa dia nyembah ini kita sembelih Tuhannya. Sampai begitu halusnya. Toleransi yang disuruh itu toleransi, malah kolaborasi. Jadi Islam itu menampilkan sesuatu yang lembut, yang baik, yang ramah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Para habaib itu kalau acara maulid menyembelih kambing, buat nasi mandi, ramai makan. Karena memang makna dakwah itu makan. Dakwah itu undangan makan. Da'a yad'u da'watan. Da'a past tense. Yad'u present future.
dakwah. Asal kata dakwah itu da'aya doa dakwatan, artinya undangan makan. Kalau kita ngundang makan kan lembut. Bro, ntar kita makan ya. Mana pernah ada ngajak makan, makan, makan. Dan dulu setiap dakwah itu ada makannya. Dakwah itu ada makan. Baru inilah dakwah yang nggak ada makannya. Namanya dakwah itu ada makan. Makanya di Malaysia setiap masjid itu ada dapurnya supaya nggak keluar banyak uang pakai catering. Jadi di masjid di belakang itu ada dapur, ada kompor gede, ada periuk, ada wajan, ada semua, dan jamaah ganti-gantian. Nah, nanti ketika habis selesai acara makan. Jadi kalau saya jadwal di sana, kajian subuh makan, kajian duha makan, kajian zuhur makan, kajian asar makan, kajian maghrib makan, kajian isya makan. Saya bilang, saya selama di sini ini, saya di kampung saya makan dikit, saya bilang. Di sini dikit-dikit makan, dikit-dikit makan. Karena memang makna dakwah itu adalah makan. Orang dikasih makan dulu, setelah makan, minum, kenyang, baru cerita dosa, cerita ibadah. Ini enggak, orang lapar, neraka, neraka, neraka. Mana orang mau dekat dengan Islam? Jadi bagaimana kita ring yang jauh ini, terserah mau ring berapa, kok ring jauh. Ini nanti saya mau dekat. Pasangannya enggak gitu Pak Ustadz, yang satu di dalam. Ya terserah saya yang nulis. Nah, yang jauh ini kemudian kita dekatkan lagi, barulah masuk dia. Ini ring 2. Yang 2 ini sudah mulai ke masjid, sudah mulai puasa, sudah mulai ngaji, tapi ngajinya baru penikmat pengajian, baru menikmati pengajian. Suka, saya senang dengan Ustaz ini. Kenapa? Saya kalau dengan dia merasa tenang, nyaman. Kalau pengajiannya 1 jam, saya baru 2 menit udah nyaman. Intinya itu baru sampai pada level penikmat pengajian. Ini banyak. Tapi dibanding dengan yang ring 1, ini udah lumayan daripada enggak sama sekali. Makanya saya seumur-umur belum pernah marah ngamuk sama jamaah yang misalnya dia ya kayak sapi kurban lah. Karena atau tidur, apa ini? Kenapa nggak hormat pada ustaz? Nggak pernah, sekali pun nggak pernah. Kenapa? Karena saya berpikir dia sudah masuk. Dia udah masuk itu aja udah alhamdulillah. Daripada dia di sini, siapa yang sanggup ngajak ini? Saya nggak sanggup ngajak ini. Ini Ustaz dari Sulaiman yang ngurus ini. Emang suara 40 hari ketemu sama pemabuk, masuk ke diskotik, masuk ke sini, orang mabuk mati, dia ngurus deh. Kalau saya ini, dia udah mau ngaji, udah mau. Kalau dia perempuan pakai hijab, begitu keluar hijabnya, rambutnya keluar juga. Nggak pernah saya marah-marah. Kenapa? Karena dia sudah mulai ada etikat baik, sudah ada mulai ingin. Tapi dia baru sekedar menikmati kajian. Nikmati kajian sana, nikmati kajian sana, nikmati kajian sana. Takbir kuat, takbir, Allahu Akbar. Tapi kalau keluar duit untuk dakwah, belum. Karena baru menikmati, sekedar menikmati kajian. Belum. Ibarat makanan, baru cicip-cicip aja. Kita kan kadang kalau ke airport itu kan sering ketemu dengan orang musyawarah kan. Iya. Saya sering dari tadi disenggol. Jadi itu kadang kalau kita beli itu kan baru cicip dikit, baru menikmati. Cicip dikit. Nggak boleh sebut, menjaga kode etik. Nah. Kalau waktunya habis, rasanya nggak habis-habis. Karena memang ini bulan puasa. Cuman biasanya saya kasih tahu itu ke panitia kalau waktu habis kasih tahu saya. Kalau ini saya nggak kasih tahu panitia karena waktu kita banyak. Saya cuma ngasih tahu tim. Karena kalau tim ini nggak dikasih tahu, kami ketinggalan pesawat, saya mau pulang. Ini tausiah terakhir ini. Nah, setelah dia jadi penikmat kajian, baru dia masuk R3. Ini ngajinya sudah mulai masuk ke hati. Kalau sudah kaji itu masuk ke hati, ringan dia berbagi. Ini seleksi.
Bagi kita kawan-kawan sahabat-sahabat yang udah ngaji semua, yang udah sering ngaji, gimana kalau kita patungan ngumpul, kita mau pembebasan tanah, habis itu nanti kita mau buat bangunan rumah Quran, habis itu nanti kita mau buat santunan anak yatim. Itu biasanya udah mulai banyak yang permisi. Sebentar dia ada acara, aduh, mules. Nah, biasanya mulai asam lambung mulai kumat, gula darah mulai naik, berkunang-kunang. Ini R3. Di R3 ini seleksi alam. Makanya jangan heran majelis ini majelis rame ini majelis. Kenapa? Setan ikut, iblis ikut, Firaun ikut. Jadi kalau ada orang nanya, Ustaz, kenapa majelis ini dikit, kenapa majelis ini ramai? Jelas ramai, orang nggak ada seleksinya. Namrus ikut, Firaun ikut, Mak Lampir, Nyi Blorong, Sudir Bolong, Suster Ngesot, Dracula, masuk semua. Ramai. Tapi begitu sudah mulai ada seleksi, tapi baru sekedar penikmat di sini. Ini mulai nampak. Oh, gitu kresek udah mulai dibawa. Sedekah subuh untuk tahfiz Quran. Ada yang dompet ketinggalan, ada yang kartu dipegang istri, semua. Biasanya alasannya istri semua. Aku sih sebenarnya mau ngasih, tapi istri. Pas istrinya ditanya, uang dia semua yang megang. Kalau kebetulan ya, misalnya kebetulan yang saya omongin ini persis seperti yang jamaah alami, ini saya nggak ada bocoran. Saya ini ustadz yang nggak bisa dibisik-bisikin, guys. Nggak ada orang yang berani bisik-bisik saya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi kalau kebetulan kisahnya sama, itu hanya kebetulan. Di luar tanggung jawab pembawa acara. Saya nggak bisa dibisik-bisik. Pernah Ustaz dibisik pengurus? Pernah. Ustaz, tolong Ustaz sampaikan hadis, karena waktu kami pembangunan masjid ini, ada yang wakaf 300 juta, wakafnya diminta lagi. Oh, saya bacakan hadisnya. Al-aidu ila hibatihi. Orang yang meminta wakafnya kembali. Kal kalbil ladzi ya'udu ila qaihi. Seperti anjing. Tit. Kan nggak boleh nyebut anjing kan? Kal kalbil ladzi ya'udu ila qaihi. Seperti anjing yang menjilat muntahnya kembali. Berapi-api saya sampaikan. Pas selesai acara, datang ketua masjid. Mohon maaf Pak Ustaz, yang disindir nggak datang. Saya nggak mau ini gitu. Mana tahu ada orang merasa ini jangan-jangan Ustaz Somad ini udah dibisikin, nggak ada bisik-bisik, nggak mempan nama saya nggak bisa digitukan. Saya ngomong ya terserah saya, apa yang ada di kepala saya itu saya omongin. Nah, itu. Jadi kunci dengar tausiah saya itu satu, jangan ada merasa tersinggung, merasa benar. Karena beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Saya nggak nakut-nakuti, cuma ngasih tahu aja. Ya? Jadi disinilah mulai nanti begitu nampak. Jemaah sekalian, saya baru saja pulang dari suku pedalaman Talang Mamat. Begitu saya pulang dari dalam, itu saya lihat masjidnya itu seperti kandang sapi. Dindingnya papan, jangankan dipukul gini, pasti jatuh papannya. Lantainya itu tanah. Saya mau jamaah itu yang kan seperti kandang sapi itu kita rombak, kita bangun ke atas, dan kita mau lantainya marmer. Saya mau dari dinding ke depan itu terasnya luas, supaya kalau saya nanti masuk ke pedalaman kita tidak lagi numpang ke rumah warga. Saya mau tidur di teras. Begitu ngomong, mulai seperti Nabi Musa pas lewat Laut Merah, mulai terbelah dua. Yang satu menghilang, tapi beberapa mendekat. Ustaz, kira-kira pembangunan biaya masjidnya berapa? Kami mau bantu. Begitu disebutkan harganya, yang terbelah ini terbelah lagi. Itu dia. Memang di sini seleksinya. Kayaknya dari ketahuannya mengalami. Salah satu yang terbelah. Memang akan terjadi pembelahan masalah politik, masalah ekonomi. Yang tidak terbagi-bagi itu kan cuma hubungan kita.
Karena kami sama-sama RX. Sampai mana tadi? Jamaah sekalian, saya baru saja dari suku pedalaman, dari Pekanbaru itu ke Kota Duri, 150 km. Dari Duri nanti kita akan lanjutkan ke Tasikserai. Sampai di situ mobil akan kita tinggalkan, lalu kemudian kita akan jalan kaki karena jalannya itu berlumpur, perahu nggak bisa. Nanti setelah kita jalan Pak Ustadz, ya kira-kira 3 kilo lah. Nanti kita bawa, habis itu kita ke tengah dan kita akan naik speedboat sampan kecil, lalu kemudian kita menelusuri danau biosfer, hutan lindung gambut terbesar di dunia, 700.000 hektar. Habis itu nanti kita menyeberangi Sungai Siak, habis itu kita akan ke perkampungan, kita akan kembali ke kampung tahun 70-an. Dan di sana kita akan pembebasan tanah, buat pondok, buat masjid. Jadi nanti kita harap selesai tausiah ini kita akan duduk bersama. Tinggal 3 orang. Dan saya, Ustadz pernah kecewa mengalami itu? Enggak. Kenapa? Karena memang mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita ngumpul nih semua, emang ada pilihan. Mohon maaf, ada bapak-bapak dari kota Tangsel ini mengadakan pemaksaan massal? Enggak ada. Ini yang datang ini karena innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Allah yang memilih, Allah yang mempersatukan kita semua. Wahai Abdul Somad, innama anta munzir, kau hanya pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, kau tidak bisa paksa mereka. Tak bisa kita main paksa-paksa. Datang saya bawa paksa, bawa pedang. Siapa? Dikeluarkannya pistol. Kau mau apa tadi? Nanti bisa kita paksa. Jadi kita hanya sampaikan saja. Saya sampai hari ini masih masuk program-program pedalaman berbagi. Ustaz, kami ngaji ini dari yang ring 1 ini kan kami masuk kedua ini mau menghilangkan beban kami. Kami ini punya beban di kantor, di perusahaan, di bisnis kami, di keluarga, di jalan tadi baru kena tilang. Kami dekat dengan ngaji ini mau menghilangkan beban Ustaz. Malah kenal dengan Ustaz penuh dengan masalah. Nambah masalah santri lagi, masalah beras lagi, masalah anak yatim lagi, pembebasan tanah lagi, bangun masjid lagi. Kalau tahu gini saya nggak hijrah Pak Ustaz. Ini di sini. Di sinilah nampak kualitasnya. Jadi ibarat kue itu kalau yang ini baru cicip-cicip, di sini dia mulai masuk dan ada mengunyah. Di saat mengunyah itu nanti akan kelihatan mana gigi yang kuat, mana yang tidak. Ada yang begitu sekali gigit lepas. Mohon maaf yang kebetulan sakit gigi ini tersinggung lagi nanti. Ini ujian. Lalu kemudian masuklah dia mulai nih R4 ini mereka yang sudah mulai menikmati. Kalau judul bukunya The Miracle of Giving, keajaiban memberi. Ternyata menerima itu indah, tapi memberi jauh lebih indah. Saya tentang masalah cincin ya, karena kebetulan saya pakai cincin 2. Ini baru dapat tadi malam dikasih. Mereknya Casio. Jadi saya dari kecil memang suka cincin. Sampai saya ambil uang almarhumah emak saya. Dapat lagi 3. Allah. Ini mau nunjukkan aja atau mau ngasih ke saya? Saya kalau dikasih saya tanya dulu, soalnya pernah saya kena. Pas saya pakai, mohon maaf Ustaz, mohon dibuka lagi. Akhirnya nggak sempat mau adunya itu. Ini udah ya, yakin ya? Nah, itu. Gitu juga kadang orang jamaah datang bawa keripik, bawa kerupuk. Jamaah dimanapun berada, bangkitkan ekonomi umat, makanlah keripik. Datang tim di bawah. Buat tim saya sangka katanya, enggak Pak, kamu bawa pulang lagi. Itu untuk foto aja gitu. Nah, juga beberapa kali. Jaket juga gitu. Berikut ini pemasangan jaket. Kita pun sudah mau pulang. Pas mau pulang, mau dibuka lagi. Nah, jadi saya memang hobi cincin. Suka saya dari kecil. Jadi sampai pernah saya ambil uang almarhumah SD, tapi sudah minta izin dan minta maaf. Jadi sampai akhirnya
Jamaah tahu, dikasih kumpul semua, ada lebih kurang 300 batu. Awalnya saya menikmati melihat, suka melihat, mana-mana melihat. Yang kedua, saya mulai menikmati memakai. Tapi sampai pada puncaknya ada kebetulan orang tukang batu tobat. Saya dikasih batu satu tas lengkap dengan alat tesnya semua. Saya ikatkan dengan ikat di Surabaya. Saya mulai menikmati yang baru, memberi orang. Ketika dia pakai, saya cetak 20, saya cetak 15. Begitu dipakai orang, ternyata nikmatnya lebih hebat daripada saya pakai. Jadi ternyata kita punya proses dalam pikiran, itu nggak bisa dilihat manusia, ada dalam hati. Nikmat pertama melihat, yang kedua memakai, yang ketiga saat memberi kepada orang lain, dia merasa lebih nikmat. Saya merasakan itu pada kasus cincin. Kalau gitu sekarang Ustaz bawa, enggak ada. Saya lebih baik saya kasih tahu sekarang daripada setelah ini nanya ada berapa. Ada yang nggak pakai. Ahlan wa sahlan, Ustaz Ridwan. Barakallahu fikum. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Ustaz Ridwan panjang umur, sehat pada guru kita semua. Barakallahu fikum. Ini juga dikasih orang. Hah? Ini juga dikasih orang. Masya Allah, tabarakallah. Jadi jangan kita kaget kalau ada yang ini orang-orang yang sudah menikmati. Saya yakin dan percaya ada yang nanya, kira-kira berapa ya santri musyawarah sekarang? Kira-kira satu bulan perlu berapa kilo beras ya? Kira-kira mana yang perlu dibebaskan? Kira-kira mana? Saya ketemu makhluk-makhluk begini. Ustadz Somad, Ustadz tolong buatkan yayasan tahfiz Quran. Nanti akan saya buatkan. Ini nanti tinggal panggil santri-santri dan gurunya. Dibawalah saya ke Bogor. Saya tengok pondok tahfiz yang dibangun. Terus saya tanya sama ini bapak buatkan pondok tahfiz Quran begini ini, apa nggak khawatir diambil orang? Karena apa nggak ada MOU? Bagaimana kalau diambil yayasan? Sudah banyak yang diambil Pak Ustaz. Loh, bapak nggak tuntut? Saya biarin aja. Kenapa? Makin diambil rezeki saya makin melimpah Pak Ustaz. Saya ketemu makhluk-makhluk ini, cuma nggak banyak. Sudah hampir-hampir punah. Perlu dibudidayakan. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain tempatnya, lain. Saya ketemu dengan makhluk-makhluk yang model R4 ini, hampir setiap. Pergi saya dari mulai atas ujung Sumatera. Ustaz, tolong doakan saya. Doakan apa Pak? Doakan supaya saya bisa bangun masjid. Berapa Pak? Ya 99 Pak Ustaz. Dia mau minta bangunkan masjid 99. Ada manusianya. Nggak boleh sebut. Biasanya orang begini kalau diceritakan dia tahu marah. Saya nggak mau riak Pak Ustaz. Saya nggak mau hati saya rusak Pak Ustaz. Maka selalu saya simpan. Lalu kemudian saya pergi ke satu tempat. Ustaz Somad, umurnya 85 tahun. Saya selalu berdoa gini Pak Ustaz. Gimana doa Bapak? Ya Allah, matikanlah aku kalau pembangunan masjid ini udah selesai. Terus masjidnya nggak saya selesaikan Pak Ustaz. Jadi setiap dia bangun masjid, dia biasa bangun masjid, dia biasa dua bangun. Dia bangun ini, dia bangun ini. Begitu selesai yang ini kan belum selesai. Nah, nanti begitu ini hampir selesai, dia bangun lagi. Jadi selalu doa, ya Allah, matikanlah aku setelah masjid ini selesai. Dan umurnya 85, masih hidup, pakai jurus itu. Antum mana tahu ada yang mau pakai. Oh, begitu ternyata mereka ya. Ada satu lagi datang, Ustaz, ya, saya setiap bulannya itu bayar zakatnya sekitar 300 sampai sekian ratus juta Pak Ustaz. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Saya potongnya 5% Pak Ustaz. Loh, Bapak salah Pak. Karena zakat itu 2,5%, bukan 5%. Berarti Bapak salah hitung selama ini. Saya pakainya petani Pak Ustaz. Petani kan 5%, pedagang 2,5%. Kenapa Bapak pakai 5%? Karena begini Pak Ustaz. Pagi, waktu mau pergi ke sawah, itu kita masih bisa membedakan mana petaninya, mana sapinya. Tapi begitu sore, sudah sama bentuknya. Mereka yang berkubang di lumpur itu kena panas terik, berapa zakatnya Pak Ustaz? 5% saya kata. Masa saya di ruang ber-AC 2,5%? Saya malu nanti di hadapan Allah.
Ada manusia seperti ini ring 4. Cuman dia memang makin kecil dia. Beda sama yang Fir'aun tadi katanya. Penikmat mulai sedikit, yang cicip-cicip mulai sedikit, yang mulai agak-agak lari sedikit. Ini makin sedikit, makin kecil. Tapi makhluk-makhluk ini ada, luar biasa. Pantang dia mendengar. Pak, ini kabarnya rumah yang selama ini disewa, yang punya itu saudara kita non-muslim. Dan kabarnya dia nggak mau lagi disewa, Pak. Terus dia bilang, berangkat dari sini, tapi kalau mau beli, jual. Tapi harganya tinggi, Pak. Berapa harganya? Harganya sekian. Udah kita angkat. Ada. Dan itu udah saya data, saya tulis orang-orang. Nah, nanti kalau meninggal baru saya diterbitkan bukunya. Kalau hidup dia takut riak semua. Begitulah manusia-manusia yang luar biasa ini. Saya dipertemukan Allah. Saya nggak pernah nyari mereka. Mereka pun nggak pernah nyari saya. Tapi dipertemukan dengan sesuatu. Orang-orang begini ini, Ustadz Fatih Karim banyak. Dia punya koleksi itu, dikoleksi. Manusia-manusia unik yang luar biasa. Ini sudah mulai merasakan. Masalah rasa ini kan tidak bisa. Saya masuk ke suku pedalaman. Dikasih tahu. Nanti Ustadz kalau sudah masuk ke suku pedalaman, nanti salam mereka itu Ustadz akan dikasih makanan. Nanti apa yang dia lakukan Ustadz ikut aja. Oke. Begitu sampai di rumahnya, saya lihat dia buka daun sirih. Saya pun buka daun sirih. Habis itu dioleskan dengan kapur sirih. Ya, sesuai dengan arahan saya oleskan kapur sirih. Saya lihat dia meletakkan pinang. Saya masukkan pinang. Habis itu dia ambil gambir, dia percikkan. Saya letakkan gambir. Habis itu dia lipat-lipat. Saya pun lipat. Saya masukkan. Dia tengok masuk ke mulut, saya pun masukkan. Habis itu dia senyum. Saya nggak sanggup senyum. Pahitnya minta ampun. Udah nggak enak. Saya tenang juga lah. Berair biji mata. Untuk merasakan manisnya air sirih saja perlu bertahun-tahun. Daunnya sama, gambirnya sama, kapurnya sama. Kenapa rasanya beda? Karena dia memang. Saya baru itu mencoba. Disambutlah saya di bumi Minangkabau dengan tari piring, ting 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 ting. Datanglah anak kecil membawa tepak sirih. Buat tepak sirih. Saya nggak tahu. Begitu dikasih tepak sirih, saya ambil daun sirihnya satu, saya kunyah. Rupanya Pak Bupati di sebelah sobek dikit aja. Nah, prank kita. Bapak nggak ngasih tahu, Ustaz nggak nanya gitu. Untuk merasakan manisnya itu perlu latihan perubahan rasa sampai akhirnya. Wah, dibawa sampai kantor gubernur Jawa Barat. Wah, Kang Aher, Masya Allah, cipika-cipiki. Ustaz Somad, saya akan kasih Ustaz minuman terbaik. Oke, siapa takut, saya bilang. Ini dari biji kopi sudah diseleksi. Lalu biji kopi yang diseleksi ini kemudian dimasukkan ke tanah. Tanahnya juga tanah pilihan. Sesuai dengan berapa derajat Celcius di atas permukaan laut. Lalu kemudian dari sekian pohon ini, inilah pohon yang terbaik. Dan kopi ini sudah juara 1 musabaqah kopi internasional. Luar biasa ini Kang Aher, saya bilang. Iya. Inilah dia hasil kopinya Pak Ustadz yang udah seleksi. Saat pemetikannya dilihat kulit kopinya, kualitasnya, bukan asal potong aja sampai daun-daunnya. Itu Ustadz kalau minum kopi pahit sekali, itu daun sama batangnya ikut sekalian. Ini kopinya pilihan Ustadz. Oh, mantap sekali ini Kang Aher, ya. Oh, akhirnya dituangkanlah. Ustadz saya kasih tahu cara menikmatinya. Nah, gimana Kang? Nanti dia nggak boleh langsung minum Ustadz, diseruput. Jangan bayangkan. Diseruput, oke. Setelah diseruput, Ustaz jangan langsung telan. Tahan dulu beberapa menit, beberapa tahan. Saya pun ikut. Seruput Ustaz, oke, tahan. Ya. Habis itu Kang Aher senyum. Ustaz merasakan pahit kan? Untuk merasakan manisnya kopi, ternyata beliau itu bertahun-tahun, berpuluh tahun baru dia bisa tahu rasanya. Apalagi untuk merasakan ini. Nah, jadi jangan pernah baru hijrah pagi, siang cicip-cicip,
malam mengeluh, kenapa saya belum merasakan manisnya ibadah? Ente udah berapa lama? Baru malam Ramadan ini. Ya nggak bisa. Ini proses yang panjang, tapi terus berkelanjutan, jangan pernah bosan. Sakit bukan azab, bangkrut bukan azab, mati bukan azab, kehilangan bukan azab, perpisahan bukan azab. Azab itu apa? Azab itu adalah tidak merasakan nikmatnya berbagi, tidak merasakan nikmatnya membaca Quran, tidak merasakan nikmatnya lama-lama sujud saat tahajud. Itulah azab. Buya Hamka duduk, ditulis oleh anaknya Irfan Hamka, diabadikan dalam buku Ayah. Baca Quran sekali duduk berapa? 7 juz, 6 juz, 7 juz. Kita satu halaman Quran digital itu pun kalau istri mendekat, begitu istri menjauh, scroll. Itulah azab, tidak merasakan nikmatnya baca Quran, tidak merasakan. Abu Darda diangkat tugas jadi imam di Damaskus, jadi imam. Malam itu dia baca Quran, paginya sahabat datang semua dengan berurai air mata. Apa kata mereka? Mata'atana lailata ya Abu Darda. Tadi malam engkau membuat kami sangat nikmat dalam ibadah itu, wahai Abu Darda. Bersyukur, terima kasih nikmatnya kami tadi malam. Berapa yang dibacakan Abu Darda kepada mereka? Rubu'ul Quran, 7 juz setengah. Kita kalau sampai imam itu baca 7 juz setengah, langsung kita telepon pengurus, tolong ganti member. Kenapa kita tidak merasakan manisnya tahajud? Kenapa kita tidak merasakan manisnya berbagi? Mereka yang sudah sampai pada level ini, maka ini mengatakan gila. Yang sudah sampai ke R4 ini, yang ini mengatakan ini lukisan. Semua berjejak kagum melihat lukisan, seperti melihat kucing anggora. Tiba-tiba datang beberapa orang melihat, apa ini gila? Lukisan abstrak. Nggak sampai level dia ke situ. Tapi ini orang-orang yang sudah merasakan. Saya sudah kasih contoh makan sirih, minum kopi, lukisan abstrak, enggak juga paham. Memang orang lapar susah paham. Dasar lemah SDM. Tapi yang R4 ini pun masih bisa goyang. Manusia ini berapa Pak Ustaz? Satu. Tapi dirinya yang satu itu punya 3 sifat. Yang satu ini jahat aja. Kalau ngomong sama dia 5 menit, cuma 3 detik pertama itu aja yang baik. Waalaikumsalam, itu baik. Habis itu jahat. Ini namanya ammaratum bisu. Inna nafsa la ammaratum bisu. Ammar, jahat. Menyuruh kepada yang jahat. Lawan daripada yang ini, yang ini. Ngomong sama dia, kita sudah manas-manasin dia. Ente diejek loh, ente lihat ini. Kita begitu semangatnya kita untuk mengadu domba dia. Membawakan screenshotnya. Lihat ini dia. Apa kata dia? Ya udah, maafin aja. Dengar itu kita pula yang mengamuk. Saya waktu baca buku Buya Hamka, waktu itu lagi semangat-semangatnya. Baca di bab-bab awal, dia dipenjara, dia dihina, dia dicaci maki. Ujung-ujungnya mau dia sholat jenazah. Saya tutup bukunya. Nyesal saya baca buku ini. Nggak sesuai dengan keinginan saya. Kenapa ya Buya Hamka ini mau memaafkan? Ternyata mereka yang sudah sampai pada mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Makanya banyak dulu orang kasih nama anak mutmainnah. Ini nama ini sekarang sudah banyak ditinggalkan. Nama anakmu siapa? Kemarin dikasih Ustadz mutmainnah, tapi nggak saya pakai, jadul Pak Ustadz. Padahal kan bisa aja, tetap aja mutmainnah. Nanti kan panggilannya bisa Iin, bisa Ina, bisa Mumut. Mutmainnah itu yang dipanggil. Mohon maaf kalau kebetulan namanya sama. Ya ayyatuhan
ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, siapapun ngomporin dia, apapun yang terjadi, dia tidak akan bergeming. Itulah yang diundang oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau kepada Allah. Ini bukan kampungmu, ini bukan tempatmu. Kau tidak nyaman di sini, pulanglah. Bagaimana orang yang mau pulang itu? Oh, bahagia sekali. Saya ini sebetulnya jasad saya aja yang di sini. Ruh saya sudah terbang ke Pekanbaru. Itulah bahagianya orang yang mau pulang. Fadkhuli fi ibadi, bergabunglah kamu dengan hamba-hambaku yang baik. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surga. Ini orang-orang yang disebut dengan istiqamah. Istiqamah, lawan dari lawamah. Tapi ada yang pertengahan. Nah, ini yang di tengah ini. Ini namanya lawamah. Ini tergantung WhatsApp. Bro, ayo mabuk yuk. Ayo. Ngaji kita. Oke. Bro, ini ada barang baru. Gimana kalau kita pakai? Haram. Nanti aku yang bayar. Oke. Ini lawamah. Nah, inilah yang paling the best di antara semuanya. Ini masih goyang-goyang, walaupun sudah menikmati, tapi mereka kelompok kecil ini, inilah dia R5. Jadi tujuan judul kajian kita petang ini adalah R5. Jadi kalau ditanya orang, apa kajian tadi yang disampaikan Ustaz Muhammad? R5. Arti R5 itu apa? Panjang sampai aku susah menyimpulkannya. Ring. Kira-kira Ustaz Somad masuk yang mana ya? Doakan supaya Ustaz Abdul Somad masuk yang al-istiqamah. Amin. Merantau ke kota Makkah sebatang kara, nggak punya apa-apa. Akhirnya bisnis, berusaha, nikah. Ketika itu baru R5 nih kena ujian. Datang seorang nabi bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia R5. Enggak goyang lagi nabi. Datanglah ke mertuanya. Bapak mertua, saya mau ikut hijrah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus saya mau bawa anak istri saya. Kamu dulu datang ke rumah ini sendirian atau bawa anak istri? Sendiri. Pergi dari Makkah, tinggalkan anak istri. Jangan bawa. Ini anak saya, ini cucu saya. Lalu kemudian dia mau pergi, kata penduduk Makkah, dulu kamu datang ke Makkah, ini punya harta atau sebatang kara? Sebatang kara. Semua ruko-rukomu, hartamu tinggalkan. Di situ, seandainya dia masih di R4, pasti dia akan tetap di Makkah. Tapi dia sudah tidak bergeming. Anak dia tinggalkan, istri dia tinggalkan, harta dia tinggalkan. Pergi dia ke kota Al-Madinah Al-Munawwar. Cerita itu sampai ke Nabi. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, Suhaib meninggalkan semuanya. Nabi 3 kali ulang, Rabiha Suhaib, Rabiha Suhaib, Rabiha Suhaib. Laki-laki itu bernama Suhaib. Sad, Ha, Ya, Ba, Ar-Rumi. Rumi dari kata Rom. Artinya dia orang Romawi yang merantau ke kota Makkah Al-Mukarramah. Suhaib Ar-Rumi sudah sampai di situ. Satu lagi dipaksa. Digulung di dalam daun pohon kurma. Diambil daun pohon kurma, digulung. Setelah dia digulung dalam pohon kurma, diikat, dinyalakan api di bawah. Bayangkan itu. Tentu terbakar daun itu panas. Kalau api itu langsung ke sini, kita langsung mati. Ini enggak. Maka keluarlah hadis Nabi, wa in qut'ta wa in hurriqta, walaupun kau dipotong-potong, walaupun engkau dibakar, engkau tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Auf, tinggal istri, tinggal anak, tinggal harta, tinggal semuanya. Berangkat sebatang kara sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwar. Dipersaudarakan Nabi dengan Sa'ad bin Rabi'. Lalu kemudian beberapa hari setelah itu tangannya ada kuning-kuning, min atharis sufrah. Sufrah bekas kuning-kuning itu minyak za'faran, minyak parfum yang dipakai ada acara walimah nikah. Biasanya kuning-kuning. Kata Nabi, itu di tanganmu ada min atharis sufrah, bekas kuning-kuning. Kamu habis walimah nikah? Iya ya Rasulullah. Kata Nabi, aulim walau bisyatin. Buatlah walimah walaupun hanya motong 1 ekor kambing.
Kalau 1 ekor kambing itu di Makkah itu artinya walaupun ngundang 10 orang. Kalau baca hadis nanti, buatlah walimah walaupun seekor kambing, itu artinya buatlah walimah walaupun undangannya 10 orang. Karena di tempat mereka, kalau kita 1 ekor kambing itu 1 RW. Nah, inilah dia orang-orang. Mudah-mudahan kita semua sampai ke level ini. Kira-kira nih, dengan sudah adanya RQM, Rumah Quran Musyawarah, apa kalau kita mau ukur-ukur, kira-kira musyawarah ini udah masuk R berapa nih? Kalau ini pasti enggak, pasti sudah menikmati. Kalau baru menikmati, enggak akan mungkin ada tanah wakaf, enggak mungkin gedung bisa berdiri, enggak mungkin bisa menyediakan makan-makan santri. Ini sudah angkatan yang angkatan ketiga. Hafal Quran setahun, tambah lagi program mutkin baca dari luar kepala 30 juz, tidak akan mungkin terwujud kalau hanya sekedar icip-icip. Berarti sudah mulai menikmati, memberi, walaupun masih ada rasa penderitaan sedikit. Betul? Ini sudah sampai ke menikmati. Tapi bahwa sudah sampai kepada ini masih, insya Allah dengan berproses. Dan uniknya, ini yang paling unik, Allah nggak kasih alat detektornya. Bayangkan kalau orang Jepang menemukan alat ini dan dipasang di pintu. Begitu ketua lewat, ring 5, R5. Pas Ustaz Somad lewat, R2. Tiba-tiba Ustaz yang ceramah, kita mesti sampai R5. Semua jamaah senyum semua. Lu aja R2. Itulah hebatnya Allah SWT. Kita buat dosa nggak ada, nggak kelihatan, nggak kelihatan. Bayangkan kalau sekali buat dosa tumbuh tai lalat 1. Muka kita ini udah tai lalat semua kan? Itulah Allah. Semua bisa ditutupi dengan peci, ditutupi dengan baju koko, ditutupi dengan, mungkin kawan-kawan pakai baju hitam. Ustaz Yunus baju hitam, Masya Allah. Lebih baik pakai baju hitam hatinya putih daripada pakai baju putih hatinya hitam. Yang baju putih jangan sakit hati. Yang baju hitam pun jangan bangga juga. Karena yang baju hitam belum tentu juga hatinya putih. Bisa jadi abu-abu. Artinya apa? Kita saling tolong-menolong, menasehati. Ada rasa memiliki, RQM ini milik kita bersama. Makanya Ustaz Abdul Somad jadwalnya ke Jakarta setahun 2 kali, setiap 6 bulan sekali. Sekali datang ada 4 hari, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin. Saya perhatikan setiap saya kemari pasti saya dibawa ke RQM. Itu menunjukkan saya dianggap bagian dari Rumah Quran Musyawarah. Saya senang sekali. Kalau bahasa Melayunya menumpang tuah istilahnya. Yang bertuah itu RQM. Sehingga nanti masuk surga itu nanti nggak sendirian. Masuk surga itu berjamaah. Dan yang akan dipanggil itu nanti adalah dipanggil oleh malaikat. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Mereka akan digiring menuju surga berjamaah ramai-ramai. Dipanggil jamaah RQM. Wow, datang. Tiba-tiba datang. Ada Ustaz Somad di situ. Ditanya sama malaikat, ini orang RQM? Enggak. Loh, kok bisa gabung di sini? Dalam setahun ada ngasih jadwal sekali. Masuk kata malaikat. Itulah pentingnya kita menggabungkan diri dengan orang-orang baik. Mudah-mudahan ini saya sampaikan. Saya nggak pernah ada ngukur, nggak. Saya nggak suka menjudge orang. Kamu gimana? Saya gini. Berarti kamu statusnya di sini. Kamu di mana? Saya alhamdulillah Ustaz sudah ini membebaskan tanah. Kamu di sini, insya Allah. Kamu di mana? Saya nggak suka gitu. Emangnya jamaah nggak bisa menunjuk kita gitu? Bisa juga dia balik, dia berdiri. Ustaz di mana? Jangan kita coba berpikir rasional. Emang kita aja yang bisa menunjuk orang. Orang juga bisa menunjuk kita kan? Jadi saya selalu menyampaikan tausiah itu, saya memaparkan, kita berpikir, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tadi saya tausiah jam 2 kurang 10, sekarang sudah jam 2.37. Berarti saya sudah berdiri lebih kurang 50 menit kurang 3, tapi karena kita udah lama, lengkapkan aja 50 menit.
Itulah yang dapat saya sampaikan. Berikutnya saya serahkan kepada panitia. Apakah ada kelanjutan, mau dibawa kemana hubungan kita ini? Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Mungkin langsung saja, karena mengingat waktu, teman-teman kita buka sesi tanya jawab. Mungkin berapa? Satu-satu lagi ya. Hadapin nanti kalau satu-satu. Kalau Mas Heri, yang awal satu ya, awal satu Iman satu ya. Iman satu. Ya, kita mulai dari ya Ikhwan dulu. Oke, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Ikram, Ustaz. Saya mau nanya, Ustaz. Kita kan setiap manusia itu semua yang kita lakukan itu akan dihisab oleh Allah dan akan menjadi pertanggungjawaban. Dan kita juga tahu bahwa setiap manusia itu akan dicelupkan ke neraka, baru disucikan, baru diangkat ke surga. Nah, sebenarnya ada beberapa amalan yang kira-kira bisa mengurangi siksa di neraka selama kita dibersihkan hatinya, Ustaz. Itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ilmu hisab artinya hitung. Dulu matematika itu zaman nenek kita dulu namanya ilmu hisab, ilmu hitung. Makanya penetapan Ramadan menurut Muhammadiyah berdasarkan ilmu hisab. Itu ilmu hitung, astronomi, ilmu falak. Dan kita pun kadang habis acara ada tuh beberapa jamaah, mohon maaf Pak Ustaz, saya permisi keluar dulu, saya ini ahli hisab katanya. Itu bukan berarti dia ahli, itu maksudnya dia mau merokok. Jadi hisab itu artinya dihitung. Nanti ada penghitungan amal, dosanya berapa, amalnya berapa. Nah, ketika nanti dihisab, dihitung, kan ditunjukkan ini dosamu, ini pahala. Bagaimana caranya supaya kita tidak dihisab, supaya kita langsung. Dosa kita itu kan dua. Yang pertama dosa kepada Allah. Dosa kepada Allah, kita taubat nasuha. Berapa kali taubat? Wallahi demi Allah, inilah astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Saya bertaubat kepada Allah mi'ata marrah, 100 kali sehari semalam. Jadi usahakan menjelang sahur itu, atau setelah sahur, atau sehari semalam, istighfar 100 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Jangan karena mau ngajar 100, bacanya terlalu cepat. Astaghfirullahaladzim. Mulut beristighfar, hati menyesal, pikiran tidak akan mengulang sekali lagi. Mulut beristighfar, hati menyesal, pikiran bertekad, camkan tidak akan mengulang sekali lagi. Itu dia taubat. Ini untuk kepada Allah. Nah, tinggal satu dosa lagi. Kepada siapa? Kepada manusia. Kepada manusia minta maaf. Nabi naik ke atas mimbar hari Rabu, meninggalnya hari Senin. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Rabu Nabi naik ke atas mimbar. Man kuntu jalantu lahu zahran fahadha zahri. Ketika aku mencambuk kuda, ujung cambuk itu kena ke pundaknya dan dia merasa sakit, tapi dia tidak tuntut balas karena dia segan. Hadza zahri, ini pundakku, silakan balas. Siapa yang mau balas? Silakan. Sahabat nggak ada yang mau. Berarti mereka sudah maafkan. Yang kedua, man kuntu syatamtu lahu irdan. Siapa yang pernah menyakiti hati, kata-kataku menyinggung perasaannya, dia tersinggung, tersakiti hatinya. Hadza irdi, ini Muhammad, silakan balas. Sahabat nggak balas. Berarti ada dua. Yang pertama fisik, yang kedua hati. Ada satu lagi, tiga. Siapa yang uangnya pernah terpakai. Ketika itu berdiri seorang sahabat. Inna laka alayya thalatha darahim. Engkau punya hutang 3 dirham ya Rasulullah. Kebetulan di samping ada Fadl bin Abbas, sepupu Nabi. Idfa' ya Fadl, wahai Fadl, bayarkan. Kalau begitu ada 3. Yang pertama, ini karena pakai cincin ini. Yang pertama fisik, yang kedua hati, yang ketiga hutang. Lepaskan 3 ini supaya kita tidak ada sangkutan di akhirat. Apakah selama saya berteman, bertemu, bersahabat, menyampaikan tausiah dengan kawan-kawan musyawarah ini, tentu ada kata-kata yang menyinggung perasaan, tidak berkenan di hati. Sudikah memaafkan saya? Nah, selesai.
minta ampun kepada Allah, bayar kepada manusia, selesai. Datang bapak-bapak, ibu-ibu, nanti kalau kita berangkat haji, berangkat umrah, kita mati di tanah suci, kita masih punya sangkutan, haji kita tidak bisa menolong kita. Datanglah bapak-bapak menemui saya, Ustadz Somad, saya menyakiti orang nggak ada, fisik nggak ada, nempelin mukul nggak pernah, nyambuk nggak pernah, hati nyakitin hati juga nggak. Tapi Pak Ustadz saya ada utang, cari dia Pak, saya udah cari Pak Ustadz di tempat sekolah saya dulu, siapa itu tukang jual bakwan, karena saya makan 3 bayar 2. Berapa kali Pak? Ya cuma hari libur aja yang enggak Pak Ustadz. Libur Idul Fitri, Idul Adha, tanggal merah, Natal, tahun baru. Selain itu Bapak hitunglah Pak dari tahun 1 sampai 2 berapa standar harga bakwan tahun 80. Setelah saya hitung-hitung Pak Ustadz sekian, hitung menurut harga emas waktu itu, bayar, hitungkan sekarang, Bapak cari, nggak ketemu, Bapak berikan ke lembaga masolih ammah, maslahat umum. Termasuk RKM ini masolih ammah, bukan kepentingan personal pribadi, tapi untuk orang banyak. Jadi kalau begitu 4, kepada Allah taubat nasuha, sakit fisik minta maaf, menyakiti hati minta maaf, terkait dengan materi benda hutang piutang bayarkan. Lepas dari yang 4 ini, minta kepada Allah, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selamat dari neraka, masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Doakan supaya Ustaz Somad jangan kena 4 sangkutan ini insyaallah. Amin. Amin. Waalaikumsalam bisa. Baik, kita buka untuk tanya jawab terakhir dari akhwatnya. Ada yang mau bertanya? Kami persilakan. Ini? Oh, ya kalau mungkin kita lihat ke gimana? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nasrul Azizan. Doakan semoga Tuan Guru sehat selalu sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Tuan Guru, saya ingin bertanya, jika orang meninggal dunia, berapa lama batas waktu kita bisa sholat goib? Mau sholat goib kan yang orang meninggal ini? Boleh satu lagi. Satu lagi saya ingin bertanya tentang khunsa. Itu khunsa akan ditempatkan di surga atau di neraka? Baik. Sholat raib dilaksanakan menurut pendapat yang pertama sebelum jasadnya hancur dimakan tanah, diagak-agak. Kita masuk ke dalam tanah itu. Yang pertama menggelembung usus. Usus ini menggelembung, perut ini menjadi membesar. Pecah dia. Dalam seminggu sampai 10 hari usus itu pecah. Bam. Cacing-cacing tanah sudah mulai. Kuku ini lepas. Kelopak mata terbuka, biji mata keluar. Kulit kepala ini copot dari kepala, lepas. Mengurai semua. Mohon yang bisa buat film ini buatkan. Karena kalau ceramah nggak terbayang, ditonton mulai awal masuk. Dakwah dengan tausiah sudah, dakwah dengan khutbah sudah, dakwah dengan ceramah, seminar sudah, dakwah dengan film, semuanya sepi, tenang menyaksikan proses. Konsultasi juga dengan dokter. Berapa hari perut pecah, berapa hari biji mata keluar, berapa hari kuku lepas, berapa hari rambut ini copot. Yang selama ini selalu dijaga kukunya, rambutnya, biji matanya dilepas itu semua. Yang sudah bagus-bagus bengkok diluruskan. Hancur. Jadi menurut pendapat ulama, begitu kita nanti misalnya saya sholat, nggak sempat menyolatkan.
Kata Nabi, mana tukang sapu? Mana kemarin perempuan yang ada di sini? Dia meninggal ya Rasulullah. Loh kenapa nggak kasih tahu saya? Ya kami nggak kasih tahu, orang dia cuma seorang tukang sapu, kata sahabat. Nabi minta tunjukkan mana kuburnya. Begitu sampai di atas kuburnya, Nabi berdiri di atas kuburnya, mengangkat tangan. Allahu Akbar. Al-Fatihah. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salawat. Allahu Akbar. Allahumma firlaha wa rahmah wa afiha wa afu anha. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Menurut para ulama, bolehnya menyolatkan itu pendapat yang pertama adalah 2-3 hari. Pendapat yang kedua, sampai jasadnya hancur. Pendapat yang ketiga, boleh seterusnya. Pilihlah di antara 3 pendapat ini. Bapak, kemarin udah meninggal Pak Ustadz. Duh, saya nggak tahu, baru tahu sekarang. Maka laksanakan sholat gaib. Masalah berapa lamanya, begitulah pendapat ulama. Tapi yang pendapat pasti satu, dilaksanakan setelah dikebumikan. Bukan begitu dapat kabar langsung dilaksanakan, setelah dikuburkan. Jadi kalau ada kita tahu, baru tahu sekarang, laksanakan sholat gaib pakai pendapat nomor 3. Sebagai tanda bukti bahwa kita bersaudara. Nabi dapat kabar bahwa raja yang dulu memberikan suaka politik perlindungan dari Ethiopia, namanya Najasyi, meninggal. Ya Rasulullah, Najasyi meninggal. Kabar waktu itu tidak mudah, karena dari Ethiopia ke Yaman, dari Yaman ke Makkah, dari Makkah ke Madinah, lama baru sampai. Nabi tetap melaksanakan sholat itu tentang sholat gaib. Sekarang tentang khunsa. Ada namanya laki-laki, rajulun, zakarun. Yang perempuan namanya unsa. Min khalaqnakum min zakarin wa unsa. Dari laki-laki dan perempuan. Laki-laki, perempuan. Tapi ada satu lagi di tengah, namanya khunsa. Khunsa. Khunsa ini, mohon maaf, beribu maaf. Anak yang lahir, mohon maaf, na'udzubillah, kelaminnya 2. Maka khunsa namanya. Khunsa ini terbagi 2 lagi. Satu namanya khunsa wadih. Wadih, clear, jelas. Yang satu lagi namanya khunsa muskil, problem, tidak jelas. Yang clear itu jelas maksudnya, setelah dia sampai usia menstruasi, ternyata kelamin perempuannya yang mengalami menstruasi dan kelamin jantannya tidak berfungsi. Maka dokter boleh mengoperasinya, memotong kelamin jantannya, dan kemudian kelamin perempuan itulah yang dipakai. Dan dia adalah perempuan. Itu namanya khunsa wadih. Khunsa muskil, yang problem. Dia menstruasi dan kemudian berfungsi juga. Bagaimana menentukannya? Tanya dia. Kamu lebih cenderung kemana? Kata dia, saya lebih cenderung kepada perempuan. Dan setelah diperiksa secara medis, ada rahimnya. Unsur perempuan di tubuhnya sempurna. Maka dia lebih mendekati pada perempuan. Ini kasus khunsa. Laki-laki, perempuan, khunsa, khunsa wadih, khunsa muskil. Ada yang nggak masuk, ada satu lagi. Namanya mukhannas. Mukhannas. Mukhannas ini adalah laki-laki murni. Dan kelaminnya 1 laki-laki. Tapi ketika ditanya, dia mengatakan, saya perempuan yang terjebak di tubuh laki-laki. 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang problem ini. Maka di zaman Nabi SAW, mukhannas ini dihadapkan. Utiya ila Nabi SAW, dibawa ke hadapan Nabi SAW, seorang laki-laki yang memakai henna. Lalu Nabi bertanya, ma balu hadzal rajul? Kamu kenapa? Karena menurut istiadat di Arab, kalau pakai henna itu perempuan, sementara dia laki-laki. Kamu laki-laki kok pakai henna?
maka dia diasingkan ke satu tempat namanya Naqi. Tempat pengasingan mereka namanya Naqi. Mirip tulisannya. Ini titiknya Naqi. Kalau tempat orang meninggal, Baqi. Jangan salah asing. Maka dia disuruh. Dulu waktu ada orang yang terkontaminasi virus COVID-19, dia di apa istilahnya? Karantina. Maka yang sudah ada gejala-gejala ini di karantina. Makanya seringkali kan ada tuh kadang kita dapat video anak yang joget melambai dan ada komen di bawah, ah ini masih bisa diselamatkan nggak nih? Kalau masih bisa diselamatkan, dia di karantina karena ini bisa menular. Yang kedua, kalau sudah sampai pada action, ini belum, hanya baru ciri-ciri. Kalau sudah sampai pada melakukan tindakan, action, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut. Siapa yang kamu dapati melakukan perbuatan umat Nabi Lut, kaum Sodom, faktulul fa'il wal maf'ul. Hukumannya adalah hukuman mati. Pelaku dan korban kena hukum mati. Kenapa tidak adil? Korban kok hukum mati juga? Karena korban ini juga nanti akan melakukan yang sama. Hukuman dalam Islam itu adalah hukuman yang menyelesaikan masalah, bukan membuat masalah baru. Nah, bagaimana kalau dia khunsa? Jelas. Bagaimana kalau dia ini? Dia mesti mau diasingkan, memperbaiki dirinya, maka musyawarah membuat satu lagi program, nama programnya Be a Man. Kerjasama dengan pemerintah kota Tangerang Selatan, Kapolres, Kapolsek, dan Ramil, Dandim, dan Silat, Karate, Judo, Aikido, Taekwondo, ikut semua. Untuk memperbaiki. Jelas ya? Kadang bulan puasa ini banyak yang bilang nggak jelas, padahal ustadznya udah jelas. Yang dengar aja nggak jelas. Itulah dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Fikra. Saya kebetulan mengelola platform buat berinfak secara online. Pertanyaannya lebih mengenai keutamaan berinfak ya. Ustaz, umpamanya kami punya budget 1 juta rupiah, gitu, karena uangnya nggak terbatas. Apakah lebih baik kita memberikan 1 juta ini langsung kepada satu orang yang membutuhkan, atau bisa disebar ke berbagai tempat? Gitu. Lalu apakah baiknya mengutamakan orang-orang yang butuh di dekat kita, atau juga membantu saudara yang jauh di sana? Contoh hari ini seperti di Gaza, Palestina. Gitu. Nah, ingin tanya arahan dari Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Bagi saudara-saudara saya yang bergerak di bidang filantropi, tolong diperhatikan niat baik, amal baik, jangan sampai dia malah jadi dosa. Yang pertama, pisahkan antara rekening pribadi dengan rekening lembaga. Satu, saya tidak mengendorse rekening yang pribadi. Walaupun ini untuk kematian, untuk apapun namanya, saya tengok dulu mana rekening. Buat dulu yayasan, baru kita buat. Kenapa? Karena saya tak mau ikut berkolusi dalam dosa. Setelah dipisah mana pribadi, mana lembaga, yayasan, institusi, apa namanya. Yang kedua, pisahkan antara rekening wakaf dengan rekening zakat, kalau dia masuk UPZ atau Ziswa, dengan rekening infak. Kenapa? Karena zakat sudah ada peruntukannya 8 asnaf. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Yang tidak masuk, datang orang mau buat posyandu, dimasukkan ke dalam zakat, nggak kena. Kemana asnafnya? Posyandu nggak masuk. Wakaf tidak boleh hilang. Orang berwakaf kasih 100.000, akadnya wakaf. Wakaf tidak boleh bayar uang listrik. Wakaf tidak boleh untuk gaji operasional. Wakaf nggak boleh beli bensin. Wakaf itu mesti dibelikan ke tanah.
yang nggak boleh hilang. Untuk bangunan, oke. Untuk bangunan, gedung rumah Quran, maka bedakan rekening wakaf, zakat, infak. Sodakoh Pak Ustadz, di mana posisi sodakoh? Nama atap besarnya sodakoh. Nama rumah ini atapnya sodakoh. Di dalam rumah ini ada kamar zakat, ada kamar wakaf, ada kamar infak. Makanya bunyi ayat tentang zakat itu bunyinya sodakoh. Innamas sodaqatu. Pahala yang mengalir itu wakaf. Tapi bunyi hadisnya sodakoh. Sodaqatul jariyah. Sodakoh jariyah itu sebenarnya wakaf. Nah, jadi tolong bedakan antara wakaf, zakat, dan infak. Yang ketiga, alokasinya. Kemana kita berikan? 1 orang 1 juta atau 10 orang 100.000, 100.000. Asyadduhum hajah. Mana yang paling berhajat, membutuhkan. Maka kalau di kampung, itulah perlunya ada penasehat syariah. Dewan syariah. Minta Ustaz Ahmad Ridwan sebagai dewan syariah. Jangan mikir sendiri, berijtihad sendiri, sesat sendiri, masuk neraka rame-rame. Mesti ada dewan syariahnya. Ustaz, tolong arahkan kami sebagai muftinya di lembaga ini. Nanti secara syar'i, mungkin adik-adik, kawan-kawan, secara ekonominya paham. Tapi untuk ini, mana yang paling memerlukan. Tapi ada juga yang lebih baik secara maslahat untuk 1 orang. Misalnya ada ibu buruh cuci. Dia cuma bisa nyuci ke rumah-rumah orang. Kalau kita belikan mesin cuci, maslahat untuk dia. Maka belikan mesin cuci beserta alatnya semua berapa? 10 juta. Bagus untuk dia. Supaya apa? Supaya bulan depan dia tidak lagi minta. Kita tidak kasih ikan, tapi kita kasih pancingnya. Nah, ini maslahat ini. Penetapan hukum dalam Islam itu 10 dalilnya. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u ma qablana, saddu zara'i, qaulu sahabi, istihsan, istishab, urf. 10. Ini kadang kita kan nggak belajar agama. Kenapa kau putuskan gini? Saya pakai perasaan, Pak Ustaz. Nggak bisa. Agama ini bukan rosok-rosok. Kalau pakai perasaan, agama ini nggak perlu diturunkan nabi-nabi. Rasa tak bertepi, like and dislike. Kalau pas lagi suka, semua kita kasih. Pas lagi benci, semua kita tarik lagi. Berapa banyak aspal dicari, tarik lagi. Nah, jadi kembalinya, fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu berselisih pendapat dalam satu masalah, farudduhu ilallah, kembalikan kepada Allah, lihat Al-Quran. Wa ilar Rasul, kepada sunnah, lihat kepada hadis Nabi. Nggak ngerti Quran, nggak ngerti hadis. Al-ulama warasatul anbiya, bertanya kepada ulama yang sudah berkecimpung di bidang filantropi, mengelola zakat, wakaf, teruskan, urus surat izinnya. Jangan sampai jadi temuan. Niat baik, buat baik, tapi malah tidak baik. Demikian. Wallahu a'lam. Ala hazihin niyah. Untuk niat yang baik-baik, semoga Allah menjaga rumah Quran musyawarah. Semoga saudara-saudara saya di musyawarah solid, jaga ukhuwah. Yang sudah beramal, yang sudah hijrah, semoga istiqomah. Keluarga kita soleh dan solehah, anak cucu kita penghafal Quran, sampai akhirnya kita mati husnul khatimah, kita masuk ke dalam jannah bersama Rasulullah.